Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Sabun Gofur dengan NIM 1030 123 Hari ini saya akan mengerjakan tugas CLO 2 yang dimana soal nomor pertama adalah Gx min X ditambah 1 jika X itu kurang dari 1 dan juga X min 1 jika 1 kurang dari X kurang dari 2 terus X min X kuadrat jika X itu lebih dari sama dengan 2. Nah, di sini soalnya itu beragam, yaitu ada A, B, C. Pertama saya akan mengerjakan A. Nah, di soal ini kita disuruh mencari apakah limit X menuju 1 itu limit X menuju 1 Gx itu ada. Nah, langsung saja kita jawab. Cara untuk menentukan limit X menuju 1 Gx itu ada, kita harus mencari limit kiri dan juga limit kanannya. Caranya gimana? Kita tahu limit kirinya itu X kurang dari 1. Karena kita menanyakan limit X menuju 1, berarti limit kirinya itu X kurang dari 1. Berarti kita untuk limit sebelah kiri kita menggunakan min X ditambah 1. Jadinya limit kiri yaitu X 1 min, kita menggunakan fungsi yang ini atau persamaan ini, jadinya min X ditambah 1. Nah, ini buat yang limit kirinya. Langsung saja kita kerjakan. Substitusikan satunya itu ke X. Jadinya limit X menuju 1 dari kiri dimasukkan min 1 ditambah 1. Hasilnya 0. Buat limit kirinya hasilnya adalah 0. Sekarang kita mencari limit kanannya. Jika limit kiri dan limit kanan hasilnya beda, maka limit X menuju 1 Gx dia tidak memiliki limit. Sekarang kita mencari limit sebelah kanannya. Limit kanan. Karena artinya limit itu kayak mendekati 1. Berarti kan limit kanan itu ibaratnya ini 1. Limit kanan itu mendekati 1 itu dari arah kanan. Untuk itu, untuk limit kanan kita memakai X dikurang 1 jika 1 kurang dari X kurang dari 2. Untuk itu kita memakai persamaan yang X dikurang 1 untuk limit kanan. Jadinya untuk limit kanan X kurang dari 1 seperti itu. Langsung saja kita substitusikan satunya itu ke X, jadinya limit X menuju 1 dari kanan adalah 1 dikurang 1. Hasilnya 1 dikurang 1 itu 0. Nah, di sini kita bisa lihat limit kiri dan limit kanan hasilnya sama, yaitu 0. Berarti limit X menuju 1 Gx dia memiliki limit, yaitu limitnya itu 0. Nah, ini buat yang A. Terus lanjut yang B. Dia memiliki limit, berarti limit X menuju 1 Gx hasilnya itu adalah 0. Nah, sekarang buat yang B. Buat yang B berarti kita memasukkan domain 1 kepada fungsi Gx. Nah, kita bisa lihat domain 1 itu tidak masuk ke dalam persamaan Gx. Jadinya buat domain 1 dimasukkan ke Gx, fungsinya itu tidak ada. Jadinya untuk yang B ini dia tidak memiliki hasil, yaitu tidak ada. Nah, seperti itu. Kenapa tidak ada? Karena di Gx tidak memiliki domain 1. Nah, untuk itu jika kita memasukkan domainnya itu 1 kepada Gx, dia tidak ada hasilnya sama sekali untuk fungsinya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut untuk yang C, limit X menuju 2 Gx. Sama seperti yang nomor pertama, kita harus mencari limit X dari kiri dan juga limit X dari kanan. Pertama kita harus mencari limit X dari sebelah kiri. Nah, untuk Gx nya, karena dua dari sebelah kiri itu menggunakan persamaan yang ini,
Maka untuk limit X 2 dari kiri, kita menggunakan persamaan X dikurang 1. Jadinya limit X dari kiri X min 1. Langsung saja disimplifikasikan duanya, jadinya limit X 2 negatif 2 dikurang 1, hasilnya adalah 1. Untuk limit X menuju 2 dari sebelah kiri itu hasilnya 1. Sekarang kita mencari limit X dari limit X mendekati 2 dari sebelah kanan. Jika untuk limit X menuju dari sebelah kanan, kita tahu X dari sebelah kanan itu menggunakan rumus yang ini. Jadinya limit X menuju 2 kita memakai fungsi 5 dikurang X kuadrat. 5 dikurang X kuadrat. Langsung saja dimasukkan limit X menuju 2 di 5 dikurang 2 kuadrat. Hasilnya akan menjadi 5 dikurang 4, yaitu 1. Nah, bisa dilihat limit X 2 menuju 2 dari sebelah kiri dan limit X 2 dari sebelah kanan itu hasilnya sama. Otomatis limit X menuju 2 dia memiliki limit X menuju 2 Gx dia memiliki limit yang hasilnya adalah 1. Nah, seperti itu. Ini untuk soal nomor pertama kita sudah menemukan penyelesaiannya. Sekarang lanjut soal nomor 2. Lanjut nomor 2. Nomor 2 kita mendapatkan soal yaitu fx dengan gabungannya itu x ditambah 1 jika x itu kurang dari 1. Yang kedua ax ditambah b jika 1 kurang dari sama dengan x kurang dari 2. Yang ketiga 3x kurang 3x jika x lebih dari sama dengan 2. Nah, di sini perintah soalnya tentukan A dan B. Kita harus mencari tahu A dan B-nya itu nilainya berapa yang membuat fungsi fx itu kontinu di setiap x bilangan real. Nah, caranya gimana? Kita tahu cara untuk membuat suatu persamaan itu kontinu, limitnya itu harus ada, fungsinya harus ada, dan juga nilai limit dan juga nilai fungsinya itu harus sama hasilnya ya. Nah, oke, kita langsung lanjut aja. Kita kan pertama dapat nih, yaitu kita menganalisis di titik 1. Karena kan kita ingin cari tahu fungsi 1 itu kira-kira kontinu atau enggak, sama limit menuju 1 itu kontinu atau enggak. Kita mencari pertama itu di titik 1 dulu, x1. Nah, yang pertama kita tahu fungsi x1 kita menggunakan persamaan ax ditambah b. Jadinya ax ditambah b. Kita substitusikan x itu 1. Jadinya a ditambah b. Nah, sama seperti itu. Oke, buat yang kedua kita harus mencari tahu limitnya. Limit x ditambah 1 ini berarti limit kiri, yang ini limit sebelah kanan. Nah, pertama kita tentukan limit. Jadi limit x ditambah x menuju 1 dari kiri sama dengan menggunakan fungsi ini karena x kurang dari 1 ya. Jadinya x ditambah 1. Kita substitusikan aja. Substitusikan x itu 1 jadinya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, buat limit kiri kita udah mendapatkan hasilnya itu 2. Terus buat limit kanan, karena limit kanan dan juga fungsi 1 itu sama persamaannya, jadi kita itu anggap sama. Jadi ibaratnya kan karena limit sebelah kiri dan limit sebelah kanan itu harus sama untuk menghasilkan sesuatu yang kontinu, kita sama dengan saja limit 1 dan juga fungsinya. Jadinya buat ini kita gabung, yaitu jadi A ditambah B sama dengan 2. Nah, di sini kita udah dapat persamaan pertama. Setelah itu kita harus mencari persamaan keduanya supaya bisa mendapatkan hasil A dan juga B nya. Nah, kita kan yang pertama udah mengecek di titik 1.
Sekarang kita mengecek titik 2, yaitu kita mencari limit x menuju 2 dan juga fungsi 2 atau bisa bilang fungsi 3 x itu 2 seperti itu. Nah sekarang kita cek yaitu fungsinya itu 2, berarti fungsi 2 sama dengan 2. Karena 2 itu terletak di fungsi yang 3x, kita pakai yang ini, jadinya 3x sama dengan 3 dikali 2, langsung substitusikan aja, jadinya 6 seperti itu. Nah sama, kita sekarang untuk suatu titik itu kontinu atau bisa bilang ya suatu persamaan itu kontinu, limit dan juga fungsinya itu harus ada dan juga hasilnya sama. Kita kan udah menentukan nih hasil dari fungsi 2 itu ternyata 6. Nah sekarang kita mencari limitnya. Cara untuk menentukan limit itu kita mencari limit kiri dan juga limit kanan. Karena limit kanan itu sama dengan fungsi 2 persamaannya, ya udah kita samakan aja. Makanya itu fungsi 2 berarti sama dengan limit x menuju 2 dari sebelah kanan seperti itu. Berarti karena yang sebelah kanan itu sama, kita mencari limit dari sebelah kirinya. Jadinya limit x menuju 2 dari sebelah kiri. Karena limit x menuju dari sebelah kiri itu menggunakan x ditambah b, jadinya a dikali 2 ditambah b, a 2a ditambah b. Nah, karena ini fungsi dan juga limit keluar sama, kita sama dengan k. Jadinya kita ketemu persamaan 2a ditambah b sama dengan 6. Nah, kita telah menemukan persamaan kedua. Nah, kita kan sudah ketemu nih persamaan kedua. Jadi bisa mencari a dan b bisa menggunakan metode eliminasi dengan cara kita satukan saja. Di sini kita bisa menentukan saja ya. Supaya menghilangkan b-nya, cuma kita menentukan aja dulu. Jadinya a dikurang min 2a, jadinya min a. B dikurang b, 0 ditambah 0. 2 dikurang min 6, jadinya min 4. Nah, di sini kita ketemu min a sama dengan min 4. Kedua ruas kita bisa dikali negatif, jadinya a sama dengan 4. Nah, kita udah menemukan persamaan ketiga nih, yaitu a itu 4. Kita bisa substitusikan a itu 4 ke a ditambah b atau enggak 2a ditambah b. Misal saya masukkan a sama dengan 4 itu ke persamaan ini, jadinya a sama dengan 4 ditambah b sama dengan 2. B sama dengan 2 dikurang 4, jadinya B sama dengan min 2. Nah, kita udah ketemu nih penyelesaiannya, yaitu A-nya tuh 4 dan B-nya tuh min 2. Jadi untuk membuat fungsi ini kontinu di semua bilangan real, A-nya tuh harus 4 dan B-nya tuh min 2. Nah, seperti itu. Jadi karena semua soal telah terjawab, penyelesaiannya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.